Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ahmed Nur Faizin, NBI 14319000120. Saya di sini mau menjelaskan mengenai hasil pengerjaan evaluasi tengah semester saya, mata kuliah Rekayasa Pondasi 1, kelas B, dengan dosen Ibu Laili Endah Fatmawati. Langsung saja kita menuju ke soal evaluasi tengah semester. Jadi di soal evaluasi tengah semester kali ini, kita disuruh menghitung daya dukung tanah menggunakan teori Terzaghi pada kondisi pondasi dangkal. Yang pertama, suatu pondasi berbentuk bujur sangkar memiliki, dikarenakan akhir NIM saya adalah genap, maka saya menggunakan bentuk pondasi bujur sangkar dengan nilai B 2 kali 2 meter dan nilai DF 2 meter. Hitung besarnya kapasitas dukung ultimate dan kapasitas dukung ultimate itu jika letak muka air tanah adalah jauh di bawah pondasi dengan tinjauan untuk A. Kondisi keruntuhan geser umum dan B. Kondisi keruntuhan geser lokal. Jadi ada beberapa soal yang sudah diketahui nilai B dan DF-nya. Kemudian selain BDF, ada juga diketahui nilai Pi sama dengan 25 derajat, nilai C sama dengan 2 TM pangkat 2, nilai gamma T sama dengan 1,8 TM pangkat 3, dan gamma SAT 2 TM pangkat 3. Langsung saja kita menuju ke pembahasan soal 1A dan soal 1B. Untuk mengerjakan soal 1A dan 1B, kita harus menentukan terlebih dahulu tabel faktor daya dukung tergasi. Jadi untuk menentukan keruntuhan geser umum dan keruntuhan geser lokal, kita harus terlebih dahulu mengetahui nilai NC, nilai NQ, dan nilai N gamma. Diperoleh dari angka Pi yang sudah diketahui di soal. Dikarenakan angka Pi saya adalah 25 derajat, maka kita peroleh nilai angka NC sama dengan 25,1, nilai angka NQ sama dengan 12,7, nilai angka N gamma sama dengan 9,7. Ini untuk keruntuhan geser umum. Dan untuk keruntuhan geser lokal, nilai NC sama dengan 14,8, nilai NQ sama dengan 5,6, dan nilai N gamma sama dengan 3,2. Jadi untuk pengerjaan angka NC, NQ, dan N gamma ini untuk keruntuhan geser umum adalah beda-beda dengan keruntuhan geser lokal. Dikarenakan di soal tadi kita disuruh menentukan atau menghitung pondasi bujur sangkar, maka kita menggunakan rumus Q ultimate sama dengan 1,3 dikali C dikali NC plus P0 dikali NQ plus 0,4 dikali gamma dikali P dikali N gamma. Dengan Q ultimate sama dengan daya dukung ultimate, C sama dengan kohesi, DF sama dengan kedalaman pondasi, gamma sama dengan berat volume tanah, P0 sama dengan DF dikali gamma sama dengan tekanan over bulur pada dasar pondasi. Jadi nilai P0 ini tadi akan dimasukkan perkalian DF dikali gamma. Kemudian B sama dengan lebar atau diameter pondasi, L sama dengan panjang pondasi, dan nilai NC, NQ, dan N gamma sama dengan faktor daya dukung Terzaghi yang terkandung pada nilai Pi yang sudah ada yang sudah kita bahas barusan tadi. Nah ini nilai NC, NQ, dan N gamma sudah diketahui di tabel tersebut. Kemudian selain keruntuhan geser umum, kita juga disuruh untuk menentukan atau menghitung keruntuhan geser lokal.
Pada saat menghitung keruntuhan geser lokal, faktor daya dukung tanah dihitung kembali menggunakan B aksen dan C aksen, di mana tan B aksen sama dengan 2/3 tan B, C aksen sama dengan 2/3 dikali C. Jadi untuk menghitung geser lokal, kita akan menggunakan rumus ini. Pada saat C aksen dari soal atau dari rumus gaya geser lokal, kita masukkan C aksen sama dengan 2/3 dikali C. Dan rumus untuk menentukan gaya geser lokal, kita menggunakan rumus H ultimate sama dengan alpha dikali C aksen dikali N C aksen plus H dikali N H aksen plus beta dikali B dikali gamma dikali N gamma aksen. Jadi untuk C aksen ini kan diketahui di soal ini atau diketahui di rumus ini, kita masukkan nanti yaitu 2/3 dikali C. Kemudian kita masuk ke dalam pengaruh muka air tanah terhadap pondasi. Jadi di dalam perhitungan gaya geser lokal maupun gaya geser umum, pengaruh air tanah sangat mempengaruhi terhadap perhitungan nanti. Dikarenakan di soal tadi sudah diketahui muka air tanah sangat dalam, Z lebih dari B, muka air tanah sangat dalam di bawah pondasi. Maka nilai gamma dalam suku kedua persamaan daya dukung dipakai gamma B jika tanahnya basah atau gamma D jika tanahnya kering. Jadi di dalam tanah ini jika tanahnya itu basah menggunakan gamma B, jika tanahnya kering menggunakan gamma D. Kemudian dalam suku ketiga dipakai nilai berat volume basah atau gamma B jika tanahnya basah atau berat volume tanah kering jika tanahnya kering. Penjelasannya hampir sama pada nomor 1 ini. Kemudian nomor 3, untuk kondisi nilai parameter kuat geser yang digunakan dalam perhitungan adalah nilai parameter kuat geser dalam tekanan efektif, C aksen dan B aksen. Nah, sekarang kita masuk ke dalam soal nomor 1A dan 1B. Untuk 1A kita disuruh menentukan keruntuhan geser umum, perhitungan daya dukung ultimate yang pertama, dan yang kedua adalah daya dukung ultimate neto. Jadi bedanya daya dukung ultimate dan daya dukung ultimate neto ini terletak pada suku kedua. Untuk ultimate neto pada suku kedua kita tambahkan min 1. Perbedaannya cuma di situ saja. Kemudian kita bahas kondisi keruntuhan geser umum. Kita mencari daya dukung ultimate terlebih dahulu. Untuk P sama dengan 25 derajat, maka diperoleh faktor daya dukung tanah pada tabel yang kita bahas pertama tadi. NC sama dengan 25,1, NG sama dengan 12,7, dan N gamma sama dengan 9,7. Kemudian selain itu sudah diketahui ini. Kemudian untuk mencari daya dukung ultimate, kita menggunakan rumus ini. P ultimate sama dengan 1,3 dikali C dikali NC plus P0 dikali NI plus 0,4 dikali gamma B dikali P dikali N gamma, di mana P0 adalah DF dikali gamma B. Jadi P0 ini kita masukkan DF dikali gamma B. Kemudian tinggal kita substitusikan rumus ini, kita bawa ke sini. Kita substitusikan 1,3 dikali C 2 dari ini, kemudian dikali 25,1, 25 itu dari NC sudah diketahui dari tabel tadi. Kemudian DF adalah 2 diketahui di soal, dikali 1,80 ini dari gamma B itu ini 1,80 dikali 12,7 dari NI sudah diketahui di tabel 12,7. Kemudian ditambah 0,4 dikali gamma B nya 1,80 sama dikali 4 ini adalah dari B nya sudah diketahui di soal, 2 kali 2 sama dengan 4 meter.
kemudian kali N gamma. N gamma sudah diketahui di tabel 9,7. Setelah kita substitusikan, maka kita kalikan. Hasil dari pengerjaan ini adalah ketemu 65,26. Kemudian dari perkalian ini menghasilkan 45,72. Kemudian ini ketemu 27,93. Kemudian kita jumlahkan, ketemunya 138,91 TM kuadrat. Kemudian kita mencari daya dukung ultimate neto. Caranya hampir sama untuk daya dukung ultimate, bedanya cuma di suku kedua. Kita kurangi min 1. Kemudian rumus ini kita bawa ke sini, tinggal kita substitusikan. 1,3 dikali 2 dikali 25,1 sama, kemudian 2 kali 1,8 dikali 12 min 1. Ini sebenarnya ada 1 di sini, tapi 1 di sini saya tulis di sini saja. Saya tulis di sini, gunakan kepotong ke video, plus 0,4 dikali gamma B 1,80, maaf tulisannya jelek, dikali B nya adalah 4 dikali N gamma adalah 9,7. Kemudian kita kalikan. Hasil dari pengerjaan ini ketemunya 65,26. Kemudian hasil dari pengerjaan ini ketemunya 42,12. Kemudian hasil dari pengerjaan ini ketemunya 27,93. Kemudian kita jumlahkan, ketemunya 135,31 TM pangkat 2. Sehingga untuk soal nomor 1A kita sudah selesai, yaitu daya dukung ultimate ketemu 138,91 dan daya dukung ultimate itu ketemu 135,31. Kemudian kita masuk ke nomor 1B. Untuk 1B sendiri kita disuruh mencari kerentuan geser lokal, di mana untuk P-nya 25 derajat ini N aksen C adalah 14,8, kemudian N aksen Q sama dengan 5,6 dan N aksen gamma sama dengan 3,2. Nilai dari N ini semua sudah diketahui di tabel tadi yang pertama. Dan untuk rumus daya dukung ultimate dari geser lokal adalah Q ultimate sama dengan 1,3 dikali C aksen dikali N aksen C plus P0 dikali N aksen Q plus 0,4 dikali gamma B dikali B dikali N aksen gamma, di mana P0 sama dengan DF dikali gamma. Kemudian kita bawa rumus ini ke sini. Kemudian tinggal kita substitusikan. 1,3 dikali C aksen ini adalah perhitungan 2/3 dikali C yang ada di soal atau yang ada di ketentuan sebelumnya yang sudah kita bahas. 2/3 dikali 2 ini dari rumus C aksen ini dikali N aksen C 14,8 ditambah DF adalah 2 diketahui di soal dikali 1,80 dikali 5,6. Gamma B nya sudah ada tadi 1,80 dan N aksen Q 5,6. Kemudian ditambah 0,4 dikali 1,8 dikali 4 dikali N aksen gamma. 4 ini adalah B, sudah ada di soal. Dan N aksen gamma adalah 3,2, sudah diketahui di tabel. Kemudian kita kalikan hasil pengerjaan ini, ketemunya 25,65. Kemudian hasil dari pengerjaan ini ketemunya 20,16. Kemudian hasil pengerjaan ini ketemunya 9,216. Sehingga kita jumlah, ketemunya daya dukung ultimate yaitu 55,26 TM pangkat 2. Kemudian kita masuk ke daya dukung ultimate neto. Ingat, daya dukung ultimate neto yang membedakan hanyalah di suku kedua kita
minkan 1 atau kita kurangi 1, yang bedakan hanya itu. Kemudian rumus ini kita tarik di sini, kita substitusikan 1/3 dari C aksen. Ingat, C aksen ini adalah 2/3 dikali C. 2/3 dikali C, C saya adalah 2, sudah diketahui di soal, dikali N aksen C, 14,8, ketemunya adalah ini, 25,65. Kemudian 2 dikali 1,80 dikali 5,6 min 1. DF adalah 2 dikali 1,80 dari gamma B. Kemudian N aksen Hi 5,6 dari tabel. Min 1 adalah ketentuan dari rumus daya dukung ultimate itu. Ditambah 0,4 dikali 1,8 dikali 4 dikali 3,2. Ketemunya 51,426 TM pangkat 2. Sehingga untuk soal 1B, nilai daya dukung ultimate adalah 55,26 TM pangkat 2. Kemudian daya dukung ultimate itu adalah 51,426 TM pangkat 2. Sehingga untuk pembahasan nomor soal 1 sudah selesai semuanya, kita masuk ke dalam soal nomor 2. Kita cari soalnya terlebih dahulu. Nah, ini. Untuk soal 2 sendiri, kita disuruh hitung besarnya kapasitas daya dukung ultimate pada kondisi keruntuhan geser umum jika A. Kondisi muka air tanah sama dengan permukaan tanah, dan B. Kondisi muka air tanah terletak pada 1 plus A per 2 meter, di mana A angka terakhir NBI saya. Jadi di 2A ini sudah diketahui di soal muka air tanahnya itu sama dengan permukaan air tanah. Dan yang B ini belum diketahui, maka kita akan cari. Nih, ini adalah teori untuk mengerjakan soal 2A. Dikarenakan di soal 2A tadi sudah diketahui muka air tanah terletak di atas atau sama dengan dasar pondasi, maka kita menggunakan rumus Q ultimate sama dengan C aksen dikali NC plus gamma aksen dikali DF min DW plus gamma B dikali DW dikali NI ditambah 1/2 gamma B aksen dikali B dikali NI. Untuk nilai PO sendiri, PO yaitu gamma aksen dikali DF min DW ditambah gamma B dikali DW. Jadi ini tadi kan sebenarnya adalah PO dikali NI kan ini. Jadi ini itu turunannya PO. Kemudian untuk gamma aksen sendiri adalah gamma sat min gamma water. Jadi di gamma sat ini nanti kita masukkan ini gamma sat min gamma water. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 2A. Di 2A kita disuruh menghitung besarnya kapasitas dukung ultimate pada kondisi keruntuhan geser umum jika A. Kondisi muka air tanah sama dengan permukaan tanah. Caranya hampir sama seperti soal nomor 1A dan 1B, yaitu kita mencari nilai NC, NJ, dan N gamma diperoleh dari pi 25 derajat yang ada di tabel pertama tadi, sehingga diperoleh N aksen C sama dengan 25,1, N aksen Q sama dengan 15,7, dan N aksen gamma sama dengan 9,7. Dan untuk mencari keruntuhan geser umum dengan kondisi muka air tanah sama dengan permukaan tanah, ini adalah menggunakan Q ultimate sama dengan 1,3 dikali C dikali NC plus P0 dikali NQ plus 0,4 dikali gamma aksen dikali B dikali N gamma, di mana P0 sama dengan DF dikali gamma aksen. Jadi yang seperti sudah saya katakan sebelumnya,
Untuk kondisi muka air tanah ini sangat mempengaruhi terhadap perhitungan, dikarenakan ada beberapa kriteria kondisi muka air tanah sehingga menghasilkan rumus yang berbeda. Untuk di dasar fondasi menggunakan rumus berbeda, di atas permukaan fondasi menggunakan rumus berbeda, di bawah atau sangat dalam dari permukaan fondasi juga terdapat rumus yang berbeda. Dikarenakan kondisi muka air tanah di soal 2A ini adalah di permukaan tanah, kemudian kita menggunakan rumus ini. Q ultimate sama dengan 1,3 dikali C dikali NC plus P0 dikali NQ plus 0,4 dikali gamma aksen dikali B dikali N gamma, di mana P0 sama dengan DF dikali gamma aksen. Kemudian kita masukkan ke sini atau kita substitusikan 1,3 dikali NC plus, ingat, DF dikali gamma aksen ini adalah gamma min gamma water yang ada di penjelasan sebelumnya tadi, dikali NG plus 0,4 dikali gamma min gamma water dikali B dikali N gamma. Jadi gamma aksen ini adalah turunannya menjadi gamma min gamma water. Kemudian tinggal kita substitusikan, kita masukkan angka-angka ini dan ini kita masukkan ke dalam perhitungan ini. 1,3 dikali C adalah 2, dikali NC 25,1, dikali DF adalah 2, DF saya di soal adalah 2, gamma 1,8, min gamma air adalah 2, gamma air itu sudah diketahui di soal ini, 2, dikali NQ 12,7, dikali 0,4, dikali gamma min gamma air sama 1,8 min 2 dikali 4, B saya adalah 4 dikali 9,7 dari ini, sehingga kita kalikan hasil dari ini ketemu 65,26, hasil dari ini ketemu 5,08, hasil dari ini ketemu 3,104. Maaf ini salah. Sudah benar. Dikarenakan ini kan 1,8 min 2 kan ketemu min, jadi ini min, benar. Sehingga kita jumlahkan ketemunya 57,076 TM pangkat 2. Sehingga untuk soal 2A sudah selesai, ketemunya 57,076. Untuk kondisi B, kondisi muka air tanah ini terletak pada 1 plus A per 2 meter, di mana A adalah angka NIM terakhir NB saya. Jadi 1 plus 0 per 2 sama dengan 0,5. Dikarenakan nilai Z ini kurang dari 2 ini adalah B, dari B tadi, dari DF kurang dari 2, maka menggunakan rumus ini Q ultimate sama dengan 1,3 dikali C NC plus DF dikali gamma B dikali NQ plus 0,4 dikali gamma R dikali B dikali N gamma. Sebelum kita menghitung Q ultimate terlebih dahulu, kita harus menghitung gamma R. Gamma R diperoleh dari rumus ini. Gamma aksen ditambah Z per B dikali gamma B min gamma aksen. Ingat, gamma aksen adalah gamma min gamma water. Kemudian Z per B, Z-nya adalah 0,5 ini, per 2. Kemudian gamma B 1,80 seperti di soal, min gamma aksen. Ingat, gamma aksen adalah gamma min gamma water. Sehingga kita masukkan gamma aksen, gamma adalah 1,8, min gamma water 2, 0,5 per 2, 1,80, min 1,80 min 2. Sehingga ketemu 0,2. Sehingga kita masukkan ke substitusikan ini. Kita substitusikan 1,3 dikali 2 dikali 25,1 ditambah 2 kali 1,80 dikali 12,7 ditambah 0,4 kali 0,2. 0,2 diperoleh dari ini gamma R dikali 4
dikali 9,7. Sehingga kita kalikan, ketemunya hasil pengerjaan ini 65,26, hasil dari ini 45,72, dan hasil dari ini 3,104. Kemudian kita jumlahkan, ketemunya 114,84 TM pangkat 2. Jadi di soal 2B ini sudah selesai, itu ketemunya ini. Sekian pembahasan mengenai soal evaluasi tengah semester mata kuliah Rekayasa Pondasi 1 yang berhubungan dengan gaya geser umum dan gaya geser lokal. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.